Kita pindah dari Bandung ke Kalimantan itu tahun 72. 72, buset. Berarti itu Kalimantan masih serut banget. Masih tuh? hutan. Masih hutan. Oke. Sungai Mahakam itu masih bersih. Sekarang kan udah rame banget. Sungai Mahakam dulu bersih, Pak? Nggak nggak coklat sekarang. Coklat, iya. Oh iya, maksudnya bersih itu dalam artian sampah. Nggak banyak sampah, bersih semua. Nah, terus Dari tahun 72 itu pindah, terus kemudian Tama numpang ke rumah kakaknya bapak saya karena dia yang duluan pindah, orang dokter kan dulu dia pindah kemudian bapak saya pindah. Terus waktu kita pindah ke kompleks sendiri, nah ini bapak saya sama ibu saya kan biasa ibu bapak kalau dulu kan ada namanya Dharma Wanita. Dharma Wanita, oke. Dharma Wanita tuh pegawai negeri, ibu-ibu pegawai negeri yang punya acara sendiri. Nah, bapak saya ditugaskan kemana kan istri selalu dampingin. Oke. Jadi kita tuh anak-anak sering ditinggalkan berlima aja, kakak beradik. Nah satu malam ya itu kakak saya itu bawa teman-temannya jam-jam berapa itu? Itu kelas berapa dia kakaknya? Kakak bapak kelas berapa? Kakak saya itu udah SMA. Oh SMA, berarti emang udah tahu lah. Udah tahu. Udah ngerti. Kalau saya kan ada kalau kakak saya SMA, saya masih SMP. SMP? Enggak. SD? SD kelas 6. Kan selisihnya itu ya benar 4 tahun 5 tahun gitu. SD mau SMP lah. Nah itu dia ngajak teman-temannya malam-malam tuh semua lampu dimatikan. Malam-malam sekitar jam 2 jam 3 main jelangkung. Main jelangkung kan katanya kan kalau jam dulu kan syaratnya harus nggak pakai baju. Iya, jadi mereka laki sama biasa. Cuma kan kita nggak, kita bisa supaya bisa caranya gitu manggil saling tuyul. Beneran? Main jelangkung beneran. Maksudnya kan kayak kami beneran panjang gitu loh maksudnya. Kami kan nggak ikutan, cuma karena saya ngeliatin adik-adiknya. Saya adiknya tuh hanya akhirnya tidur di kamar kan udah malam tidur di kamar bisa. Kan kalau kita ikutin juga marah sih kakak. Oke. Terus yang paling namanya orang kakak yang paling tua selisih jauh kan dia pasti nggak mau teman-teman gue kan bukan temannya. Iya, lalu udah tidur. Mereka sibuk main jelangkung kan berisik lah, kita jadi terganggu. Tiba-tiba sekitar jam berapa? Jam 3, jam 4. Kan mati semua gelap. Iya. Kok di sudut kamar kan kebetulan kamar itu saya sebelah jendela. Pintu tuh ada di sebelah kiri, ada sekitar kamar itu kan ukurannya 3 kali 4. 3 kali 4 atau 4 kali 4. Nah di sudut kamar itu kok kita nggak ada yang berdiri. Saya tidur sama kakak saya tuh, kakak saya yang nomor 3. Kan betul ada yang tegak itu. Kayak bayangan. Kayak bayangan. Kayak bayangan di sudut kayak kamar. Rumah. Dia berdiri tinggi gitu. Gini natap ke bawah. Ih, serem banget. Iya serem. Saya sampai takut mau ngomong tuh nggak bisa. Ya, apalagi kita masih kecil kan. Jadi berharap itu. Saya pernah ngerasain kayak gitu. Iya, jadi berharap itu nunggu matahari terbit aja. Saking nggak bisa gerak lagi. Gak tahu abis itu jelangkungnya apa urusannya itu dengan mereka itu. Tapi saya gara-gara natap itu, maka jadi selalu tim awal sejak itu saya sering kadang timbul rasa takut. Ketakutan. Itu pertama kali Bapak? Pertama kali melihatnya. Apalagi situasinya kan di Kalimantan yang serba hutan, belum ada apa-apa. Gitu. Tapi dia berwujud atau hanya bayangan dong, Pak? Kayak berwujud kayak kayak Bariki gitu berdiri, enggak? Orangnya ya kayak berdiri. Cuma kan kalau kita berdiri aja cuma 2 meter, kan. Tapi ini dari ujung lantai sampai ke atap tingginya segitu gitu. Jadi kan anak-anak kecil masih belum bisa apa-apa ya kan? Kalau tuyul kecil-kecil gitu kan kita tahu. Langsung pukul. Ini nggak hitam di situ gitu, tinggi gitu. Ih, serem. Nah itu yang bikin, apa ini gitu kan? Itu kejadian satu kali doang gitu seumur hidup. Satu kali doang seumur hidup. Gara-gara itu. Jadi kesimpulannya gara-gara kakak saya atau orang-orang manggil setan lah sebenarnya. Emang mengundang. Sehingga waktu diundang bisa aja dia nggak nongol di tempat situ, tapi di tempat-tempat lainnya dia sebenarnya ada yang nampakkan diri. Tapi ada juga Pak yang memang dia nggak diundang, tapi dia datang banget. Itu manusia berkelakuan setan. Iya.
Nggak diundang tapi datang ya. Nampakkan diri gitu ya. Aduh, jadi Nah, seperti kesimpulannya berarti Bapak pernah ngelihat, tapi Pernah. cuma satu kali itu doang ya. Nah, cuma sekali. Kalau ada orang yang cerita ada hantu deket saya itu kayak gitu-gitu. Siang kali. bolong Pak ini, Ya, siang sering kali bolong. kalau makanya sampai sekarang saya nggak pernah percaya sama hantu. Iya Pak, sama Bukan saya juga. hantu itu nggak ada, tapi ternyata medianya Untuk itu dia. berbeda. Dunia dia Dunia. dia bisa lihat kita, cuma kita seharusnya hanya sekali-sekali bisa ngelihat dia. Oke. Nah, jika- Bukan kayak kita biasa pada umumnya gitu ya Pak. Enggak, I see you, you see me. Nah, kalau sekarang kan banyak yang sok tahu, gue bisa lihat tuh ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, itu Di belakang gitu. saya ada. Di belakang saya ada nih lagi ngapain, lagi makan singkong, lagi ini main-main karet gitu kan. Iya, iya, iya. Jangan gitu lah. Nggak kayak gitu ya Pak. Heeh. Karena kalau dia memang agamanya taat misalnya, Betul. di agamanya sendiri kan, di agama apapun, Iya. si setannya itu kan bukan setan atau hantu apapun sebutannya, menampakkan dirinya kan bukan untuk yang gitu. Iya betul. Bukan dibercanda-canda doang. Iya, gitu, bener. Iya benar-benar. Dia ditugaskan untuk mengganggu kita. Godain manusia. Merubah kita dari baik jadi jahat atau apa gitu. Nah itu. Jadi kan Iseng banget dia Pak kalau cuman mijit-mijit kita atau kan nggak mungkin juga. aduh berat banget nih bahu saya. Waktu dilihat contohnya nggak kan nggak gitu. Aduh. Tuh. Seperti itu. Iya Pak. Makanya kalau kita akhirnya kalau saya juga mau lewat kuburan lewat Lewat aja. Yang gitu-gitu. Tapi Kalau zaman dulu itu kan harus klakson 7 kali. mau ke sekolah SMP saya itu kan harus lewatin kuburan Cina. Oke. Tahu sini kuburan Cina kan serem-serem. Serem. Gitu. Udah di desainnya Yang gede-gede. bentuk-bentuk seperti itu. Kalau sekarang kan justru yang dikubur yang takut kan sama orang kan. Yang Kalau dulu kan dikubur yang takut orang sama yang takut orang. sama kuburannya. Kalau sekarang kuburan yang takut dijarah kan Mas. Oh iya benar. Takut digali lagi. Takut digali lagi apa itu. Iya lagi. Makanya sekarang kalau dulu emasnya beneran masih zaman 70-an itu Ya. yang ditanam. Kalau sekarang kan mas bohongan sama mobil-mobilan. Ini bohongan. imitasi. Kalau enggak Yunus gali kubur ntar kerjanya. Seperti itu. Iya benar Pak. Ya artinya sebenarnya kalau bangsa iblis jin itu memang ada ya Pak. Ada. Tapi dia tidak dalam bentuk hantu yang mengikuti aktivitas kita meeting. Enggak ya Pak ya. Artinya bukan memang kurang kerjaan ya mereka gitu. Relate sih Pak kalau dia memanggil kan memang kayak apa main jelangkung itu kan permainan ya Pak ya. Permainan yang lawas lah ibaratnya dimainkan oleh beberapa orang, tapi gokil sih Pak, teman-temannya pada telanjang. Iya makanya Malu banget kan nggak boleh ikut. Malu banget. Iya namanya laki, tapi kan laki sama laki kan biasa aja. Maksudnya kalau kita sama satu teman-teman satu geng satu ini, Iya, kan paham. kita nyebutnya geng dulu kan biasanya. Iya, Kita iya. punya geng sendiri. Nah, Gokil. ibarat kita mereka mandi di sungai telanjang bulat kan rame-rame. Oh saya masih ngeliat tuh Pak. Dulu Ya kan, waktu gitu saya kan. pulang ke Medan, berarti Sama. saya umur 6 tahun. Di bawah 6 tahun. Itu ayah saya sama adik-beradiknya masih telanjang Iya, semua Pak. gitu, memang. Itu masih saya ingat. Artinya di era zaman dulu udah masih biasa. Masih biasa. Kalau sekarang kan wah, Sekarang jadi hal tabu. tabu. Sesuatu yang dipertanyakan nanti. Kalau coba Bariki hidup di zaman dulu, senang sekali. Aduh, mungkin cerita horornya Pak Tauhid satu-satunya itu doang ya Pak ya. Iya. Akhirnya masuk juga dalam konten horor cerita pulang kerja.